Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pertemuan ketiga, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai pembelajaran cerita fantasi, yaitu KD 3.3 dan 4.3. Ketua kelas bisa isi absennya. Oke, baik. Kita akan melanjutkan materi dari pertemuan berikutnya, yaitu mengenai pembelajaran cerita fantasi yang terdapat pada KD kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Baik, Ibu akan menampilkan materi pada layar. Baik, kita akan membahas tentang pengertian cerita fantasi. Adakah di antara kalian yang mengetahui apa itu cerita fantasi? Baik, seperti yang kita lihat, pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita fiksi berjenis fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Cerita fantasi adalah jenis cerita fiksi yang berkonsentrasi pada elemen khayalan atau daya untuk menciptakan sesuatu dalam angan-angan. Selanjutnya yaitu ada beberapa jenis cerita fantasi. Menurut Kemendikbud Republik Indonesia, jenis cerita fantasi dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama, cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, yang terdiri atas cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total di mana adalah cerita yang berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Semua yang terdapat pada objek cerita tidak terjadi di dunia nyata. Contohnya, nama orang, nama objek, nama kota, dan hasil rekaan pengarang. Cerita fantasi irisan adalah jenis cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata atau latar peristiwa yang pernah terjadi di dunia nyata. Yang kedua yaitu cerita fantasi berdasarkan latar cerita, dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu cerita fantasi latar sesaman, dan yang kedua yaitu cerita fantasi latar lintas waktu. Di mana cerita fantasi latar sesaman adalah cerita yang menggunakan latar suatu masa saja. Contohnya fantasi masa kini, fantasi masa lampau, fantasi futuristik, atau masa yang akan datang. Cerita fantasi latar lintas waktu adalah cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Contohnya yaitu masa kini dan masa prasejarah. Masa kini dengan masa futuristik. Selanjutnya, adakah yang mengetahui apa itu ciri-ciri cerita fantasi? Coba bisa jelaskan? Saya akan menjelaskan. Ciri-ciri cerita fantasi, di mana terdapat ciri-ciri umum cerita fantasi, yakni satu, adanya keajaiban. Yang kedua yaitu keanehan atau kemisteriusan. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Menggunakan berbagai latar, lintas, ruang, dan waktu. Tokoh unik memiliki kesaktian dan bersifat fiksi. Bahasa yang digunakan merupakan bukan bahasa formal.
Selanjutnya yaitu terdapat materi mengenai tujuan komunikasi cerita fantasi. Tujuan dari cerita fantasi adalah untuk memberikan hiburan bagi pembaca maupun penontonnya. Dalam cerita fantasi anak, biasanya disiapkan juga nasihat atau pesan moral dari pengarang, tetapi tetap tidak meninggalkan tujuan utamanya, yakni menghibur. Jadi tujuan dari komunikasi cerita fantasi adalah salah satunya yaitu menghibur. Selanjutnya terdapat pola pengembangan isi pada cerita fantasi. Jenis pola pengembangan teks cerita fantasi dilihat dari bagian atau struktur teksnya. Yang pertama yaitu pola pengembangan bagian orientasi dalam teks cerita fantasi, yang meliputi pola-pola pengembangan deskriptif latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Yang kedua yaitu pola pengembangan bagian komplikasi dalam teks cerita fantasi, yang digunakan dalam rangkaian peristiwa atau kompilasi. Jadi masalah yang ditimbulkan bisa melalui beberapa hal, yaitu dikembangkan dengan cara menghadirkan tokoh lain, mengubah latar dan melintas waktu. Jadi seperti itu. Terdapat pula karakteristik kata atau kalimat pada cerita fantasi. Yang pertama yaitu teks cerita fantasi menggunakan sudut pandang penokohan seperti aku, saya, kami, mereka, dan menyebutkan nama orang. Yang kedua yaitu teks cerita fantasi menggunakan kata sifat dari hasil pengamatan panca indera untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sebuah tokoh, yang berupa tempat, waktu, suasana, sosial, dan konflik yang ada. Yang ketiga itu menggunakan kata metafora atau kiasan dan personifikasi. Yang keempat yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi, penanda urutan waktu seperti dalam teks narasi, misalnya selanjutnya, akhirnya, pada mulanya, dan lain-lain. Yang kelima yaitu menggunakan kalimat atau ungkapan langsung atau direct expression untuk menambah cita rasa isi cerita. Ungkapan ini diungkap dalam bentuk dialog. Anak-anak sekalian, itulah tadi materi inti dari pembelajaran pertemuan kali ini. Tugas baik, Ibu akan memberikan tugas-tugas kepada kalian. Tugas untuk pekan depan ya. Yaitu coba kalian cari satu cerita yang berbentuk fiksi. Kemudian kalian mengumpulkan satu teks cerita fiksi berjenis cerita fantasi kepada Ibu. Itu tugas kalian untuk minggu depan. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum mengakhiri, marilah kita mengucapkan hamdalah. Cukup sekian sampai di sini. Sampai bertemu pekan depan. Ingat tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.